Pernahkah kamu merasa, semakin dekat dengan pencerahan, justru semakin besar ujian yang datang? Seolah semesta menguji keberanianmu sebelum membukakan gerbang rahasia. Inilah paradoks spiritual, cahaya yang mendekat membakar ilusi, sementara bayangan ketakutan mengikutimu. Apakah kamu siap melewati kegelapan menuju terang? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah rahasia yang tersembunyi di balik semua agama, filsafat, dan ajaran para suci. Sebuah rahasia yang hanya dipahami oleh mereka yang berani melangkah lebih dekat ke pusarannya. Semakin dekat seseorang kepada cahayanya, semakin gelap pula bayangan yang mengikuti dirinya. Pernahkah kita merenungkan mengapa Nabi Ibrahim diuji dengan perintah menyembelih anaknya setelah puluhan tahun menanti keturunan? Mengapa Sang Buddha harus menghadapi godaan dahsyat tepat sebelum mencapai pencerahan? Atau mengapa sufi seperti Al-Halayn dan Jalaluddin Rumi harus melewati penderitaan berat, padahal mereka adalah manusia paling dekat dengan Sang Maha Pencipta? Semua ini bukanlah kebetulan, melainkan pola yang sama. Sebuah hukum spiritual yang bekerja di balik layar realitas. Dalam bahasa tasawuf, proses ini disebut tajalli, ketika cahaya ilahi membakar segala yang tak sejalan dengannya. Semakin dekat seseorang kepada sumbernya, semakin intens cahaya itu menyentuh jiwanya. Namun, cahaya ini bukan hanya kehangatan, melainkan api pemurnian. Ujian bukan lagi sekadar cobaan, melainkan proses pembakaran identitas palsu. Seperti seorang pandai besi yang hendak membuat pedang sempurna, logam terbaik tidak akan menjadi tajam tanpa ditempa berulang kali dalam api. Setiap pukulan adalah rasa sakit, namun juga proses penghilangan kotoran. Begitulah jiwa manusia, ketika seseorang memutuskan untuk mendekat, secara tidak langsung ia berteriak kepada langit, "Aku siap dibentuk," dan semesta pun menjawab, "Baiklah, mari kita singkirkan semua yang menghalangimu." Dalam kitab suci Zohar disebutkan bahwa jiwa manusia harus melalui 50 gerbang kegelapan sebelum mencapai insaf keabadian yang tak terbatas. Setiap gerbang adalah ujian yang lebih berat dari sebelumnya. Namun, di gerbang ke-50 itulah kegelapan menjadi tangga menuju cahaya. Inilah paradoks spiritualitas. Apa yang tampak seperti kehancuran dari luar sebenarnya adalah dekonstruksi terencana untuk membangun nilai spiritualitas yang lebih tinggi. Ibnu Arabi pernah menulis dalam Al-Hikam bahwa Tuhan menguji hamba sesuai kadar imannya. Barang siapa yang imannya seperti emas murni, maka ujiannya adalah api yang membakar. Artinya, ujian adalah bukti kepercayaan Sang Pencipta kepada hambanya. Ia tidak akan menguji melebihi kapasitas jiwa seseorang, karena justru ujian itulah yang memperluas kapasitas tersebut. Para mistikus membagi perjalanan spiritual menjadi 3 tahapan ujian besar. Yang pertama adalah ujian fisik dan material, yakni akan diuji dengan kehilangan harta, kesehatan, atau hubungan duniawi. Tujuannya adalah meluruhkan ketergantungan pada dunia. Yang kedua, ujian emosional dan mental, yaitu keraguan, trauma masa lalu, atau ketakutan akan masa depan. Ini adalah ujian untuk membebaskan diri dari belenggu ego. Yang pertama adalah ujian fisik dan material, yakni akan diuji dengan kehilangan harta, kesehatan, atau hubungan duniawi. Tujuannya adalah meluruhkan ketergantungan pada dunia. Ujian ketiga adalah ujian spiritual, yaitu rasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Doa-doa terasa hampa, Tuhan seolah menghilang. Dalam tradisi Kristen, ini disebut malam gelap jiwa, sementara dalam Buddhisme disebut sunyata, fase kekosongan sebelum pencerahan. Banyak pencari menyerah pada tahap ketiga, tidak menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir sebelum pencerahan. Seperti bayi yang harus melalui tekanan saat dilahirkan, jiwa pun harus melalui kegelapan untuk melihat fajar keabadian. Banyak pencari menyerah pada tahap ketiga, tidak menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir sebelum pencerahan. Seperti bayi yang harus melalui tekanan saat dilahirkan,
jiwa pun harus melalui kegelapan untuk melihat fajar keabadian. Menurut filsafat Vedanta, alam semesta adalah lila, permainan ilahi. Ujian-ujian adalah bagian dari koreografi suci untuk mengingatkan bahwa manusia bukanlah tubuh, pikiran, atau emosi. Manusia adalah Atman, roh abadi, yang bermain dalam drama dunia. Setiap ujian adalah alam yang membangunkan dari mimpi keterpisahan. Dalam Islam, konsep ini disebut fitrat, alat untuk mengembalikan diri kepada kesadaran murni bahwa la ilaha illallah adalah mutlak. Bahkan fisika kuantum modern mendukung konsep ini melalui hukum entropi. Segala sesuatu cenderung menuju kekacauan, tetapi kekacauan ini bukanlah akhir. Ia adalah jalan menuju keteraturan baru yang lebih kompleks. Spiritualitas adalah proses melawan entropi jiwa. Ujian adalah kekacauan yang diperlukan agar kesadaran naik ke tingkat vibrasi yang lebih tinggi. Viktor Frankl dalam bukunya NSCH for Meaning membuktikan bahwa ujian terbesar justru melahirkan pencerahan tertinggi. Mereka yang bertahan dalam ujian adalah yang memahami bahwa di balik setiap cobaan ada hadiah setara dengan beratnya ujian. Hadiah itu bukan harta atau ketenaran, melainkan lapisan kesadaran baru yang membawa lebih dekat kepada sumber segala kesadaran. Jika hari ini kamu merasa hampir patah semangat, ingatlah bahwa itu adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk naik tingkat. Seperti biji yang harus dipecah agar tunas tumbuh, seperti ulat yang harus hancur menjadi kepompong sebelum menjadi kupu-kupu. Ujian akan berakhir saat kamu tak lagi membutuhkannya, saat engkau menjadi api yang tak bisa dipadamkan, cahaya yang tak bisa digelapkan, dan jiwa yang telah menyatu dengan sang jiwa. Sahabat, perjalanan ini adalah perjalanan pulang. Mereka yang memahami hukum ini akan terus melangkah meski dalam kegelapan. Mereka tahu bahwa di ujung malam yang paling pekat, fajar pasti menyingsing. Ujian adalah tanda kasih, bukan hukuman. Jika kamu diuji, itu berarti kamu telah dipilih. Semoga kita semua menjadi para pejalan sejati yang terus melangkah, meski dalam kegelapan, menuju cahaya yang tak pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.